Seorang sopir taksi terjebak di pasar setan, di mana setiap langkahnya bisa membawa bencana. Dengan keluarga yang menjadi taruhannya, akankah dia mampu membebaskan diri atau justru semakin tenggelam ke dalam kutukan? Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video menegangkan lainnya. Hari itu, langit Jakarta mulai menggelap meski waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Mendung menggantung seperti selimut kelabu yang menutupi kota, menandakan hujan deras akan segera turun. Arman, seorang sopir taksi berusia 45 tahun, baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung sederhana. Rutinitas sehari-hari sebagai sopir taksi tidak pernah membuatnya lelah. Tetapi hari ini ada perasaan aneh yang merayap di punggungnya. Setelah menyalakan mesin taksinya, Arman memeriksa argo dan bersiap menerima penumpang melalui aplikasi di ponselnya. Saat dia menunggu pesanan masuk, pandangannya tertuju pada selembar uang kertas lusuh yang tergeletak di dashboard. Uang itu ditemukan di kursi belakang taksinya beberapa hari yang lalu, dibiarkan oleh seorang penumpang tua yang misterius. Arman tidak tahu kenapa, tapi uang itu memberinya perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba, sebuah pesanan masuk. Arman mengangkat ponselnya dan melihat lokasi penjemputan. Pasar Minggu, sebuah pasar yang terkenal ramai dan padat. Namun, kali ini ada yang aneh. Lokasi tujuan tertera sebagai Pasar Setan. Pasar Setan? Gumam Arman sambil mengernyitkan dahi. Mungkin itu hanya nama lucu dari sebuah tempat baru, pikirnya. Tapi rasa penasaran mulai menjalari pikirannya. Meski ragu, Arman menerima pesanan tersebut. Dia menyalakan GPS dan mulai mengarahkan taksinya menuju tujuan yang tertera. Namun semakin jauh dia berkendara, semakin aneh suasana di sekitar. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa lengang, dan lampu jalanan yang biasanya terang mulai redup satu persatu. Di dalam taksi, Arman merasakan suhu udara menurun, meski AC-nya mati. Ini aneh, kata Arman dalam hati. Dia terus mengikuti arahan GPS yang kini membawanya ke jalan yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Jalan tersebut sempit, berbatu, dan seakan tidak pernah dilalui kendaraan lain. Saat Arman terus menyusuri jalan itu, dia mulai menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya berubah dengan cara yang tidak wajar. Pohon-pohon yang besar dan menyeramkan muncul di sepanjang jalan, dengan cabang-cabang yang merangkul langit seperti cakar. Kabut tebal mulai turun, membatasi pandangannya hanya beberapa meter ke depan. Jalanan yang tadinya berbatu berubah menjadi tanah becek dan berlumpur. Hati Arman mulai berdebar kencang. Dia ingin berhenti, tapi nalurinya mengatakan untuk terus maju. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menuntunnya menuju tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, taksinya berhenti. Mesin mati mendadak, dan semua lampu di dalam taksi padam. Arman mencoba menyalakan kembali mesin, tetapi tidak ada respon. Panik, dia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada sosok-sosok samar yang bergerak di balik kabut. Dari kejauhan, dia mendengar suara-suara yang tidak manusiawi. Tertawa cekikikan, bisikan-bisikan, dan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Ketika dia menoleh ke arah suara-suara itu, dia melihat sekumpulan bayangan yang mendekat. Semakin lama semakin jelas. Itu bukan manusia, tetapi makhluk-makhluk dengan wajah mengerikan dan tubuh cacat. Arman merasa jantungnya hampir berhenti. Dia segera meraih ponselnya dan mencoba menelepon seseorang, siapa saja, tetapi tidak ada sinyal. Dia terperangkap, sendirian di tengah kegelapan yang tak bersahabat. Arman keluar dari taksi, berusaha mencari jalan keluar. Saat kakinya menginjak tanah, dia merasakan sesuatu yang lengket dan dingin. Dia melihat ke bawah, dan dengan ngeri dia menyadari bahwa dia berdiri di atas genangan darah. Panik dan takut, Arman berlari ke arah yang berlawanan dari suara-suara itu.
berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin dia berlari, semakin dalam dia terperangkap di dalam labirin pohon-pohon tua dan kabut tebal. Hingga akhirnya, dia tiba di sebuah area terbuka, di mana pemandangan yang menakutkan menyambutnya. Di depannya, terbentang sebuah pasar yang aneh dan suram. Stand-stand pasar berdiri dengan barang-barang dagangan yang tidak biasa. Kaki manusia, mata yang melotot dari toples kaca, dan berbagai benda lainnya yang tampak seperti berasal dari mimpi buruk. Para pedagang yang mengelilingi pasar itu bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk dengan wajah yang terdistorsi dan senyum yang tidak wajar. Arman merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti ditarik ke tanah. Sementara itu, para pedagang mulai menyadari kehadirannya. Mereka melirik ke arahnya dengan tatapan lapar, seolah-olah dia adalah barang dagangan baru yang akan segera mereka tawar-menawar. Arman tersadar bahwa dia telah masuk ke dalam pasar setan. Arman berjalan perlahan, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar hebat. Setiap langkah yang diambilnya, para pedagang di pasar itu mengikutinya dengan tatapan tajam. Hingga akhirnya seorang pedagang dengan wajah penuh luka dan tubuh yang setengah membusuk mendekatinya. "Anda tersesat, Tuan?" tanya pedagang itu dengan suara serak yang menyeramkan. Arman hanya mengangguk, terlalu takut untuk berbicara. Di pasar ini, setiap jiwa yang tersesat harus membayar harga untuk kembali. Lanjut pedagang itu. "Apa yang akan Anda berikan sebagai bayarannya?" Arman tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak punya apa-apa selain taksinya dan beberapa ribu rupiah di dompet. Tapi dia tahu, di tempat ini, uang bukanlah alat tukar yang diinginkan. "Jiwa Anda cukup berharga, Tuan," ucap pedagang itu sambil tertawa kecil. "Atau mungkin, Anda bisa menukar hidup Anda dengan hidup orang lain." Saat itu, Arman teringat akan keluarganya, istrinya yang setia, anak-anaknya yang masih kecil. Pikiran untuk menukar hidupnya dengan mereka membuatnya merinding. Tapi sebelum dia bisa menjawab, seorang wanita misterius muncul dari balik kabut. Wanita itu berwajah pucat dengan mata yang seolah-olah menembus jiwanya. Dia mengenakan pakaian tradisional yang tampak usang dan penuh debu. Namun, ada sesuatu dalam penampilannya yang membuat semua makhluk di pasar itu mundur dengan rasa hormat. "Jangan sentuh dia," ucap wanita itu dengan suara yang menenangkan, tetapi penuh kekuatan. "Dia milikku." Pedagang itu mundur perlahan, sementara wanita tersebut mendekati Arman. "Aku bisa membantumu keluar dari tempat ini," bisiknya. "Tapi kau harus membayar harga yang setimpal." Arman tidak tahu harus melakukan apa. Dia terjebak di antara rasa takut dan harapan untuk keluar dari mimpi buruk ini. Wanita itu tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang ada di pikirannya. "Tukar saja satu kenangan terindahmu, maka kau akan bebas," kata wanita itu sambil mengulurkan tangannya. Arman merasa bimbang, tapi pilihan itu lebih baik daripada kehilangan jiwanya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Arman meraih tangan wanita itu. Saat itu juga, sebuah kenangan indah tentang hari pernikahannya dengan istri tercinta mulai memudar dari ingatannya, lenyap selamanya. Wanita itu tersenyum puas dan perlahan menariknya keluar dari pasar mengerikan itu. Ketika Arman membuka matanya kembali, dia sudah berada di dalam taksinya, di tengah keramaian Jakarta. Seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk belaka. Namun, ketika dia berusaha mengingat hari pernikahannya, dia hanya menemukan kekosongan. Tidak ada ingatan tentang istri yang berdiri di sampingnya, hanya kabut samar yang mengingatkannya bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk kembali. Arman kembali ke rutinitasnya sebagai sopir taksi, tetapi hidupnya tidak pernah sama lagi. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak tergantikan. Setiap malam, dia dihantui oleh bayangan pasar mengerikan itu, dan wanita yang telah menyelamatkannya dengan harga yang mahal. Dan meskipun dia sudah keluar dari pasar setan, Arman tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar bebas. Bayangan wanita itu selalu ada di sudut matanya, mengingatkannya bahwa suatu hari nanti akan ada harga lain yang harus dibayar.
Hari-hari berlalu, dan Arman terus menjalani rutinitasnya sebagai sopir taksi. Namun, seperti sebuah luka yang terus terbuka, ada sesuatu yang mengganggu dalam hidupnya. Setiap kali dia melihat istri dan anak-anaknya, ada rasa asing yang menjalar di hatinya. Cinta yang dulu begitu mendalam kini terasa hampa, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang telah diambil selamanya. Arman mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, dia selalu berada di tengah pasar setan, dikelilingi oleh makhluk-makhluk menyeramkan yang memanggil-manggil namanya. Mereka terus memintanya untuk kembali, mengingatkan bahwa hutangnya belum sepenuhnya lunas. Mimpi itu membuatnya terjaga dengan keringat dingin setiap malam. Jantungnya berdetak kencang dan perasaan takut yang tak berujung. Istrinya, Sinta, mulai menyadari perubahan dalam diri Arman. Dia merasa suaminya menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Dia mencoba bertanya, tetapi Arman selalu mengelak, takut jika kebenaran akan menghancurkan keluarganya. Suatu hari, Arman menerima panggilan dari seseorang yang menggunakan nomor tak dikenal. Suara di seberang telepon terdengar seperti suara wanita tua yang ia temui di pasar mengerikan itu. "Kau pikir kau sudah bebas, Arman?" Suaranya terdengar mengancam. "Aku akan datang untuk mengambil lebih banyak darimu." Telepon itu langsung terputus sebelum Arman bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat ia meletakkan ponselnya. Bayangan masa lalunya kembali menghantui, dan kali ini ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu Arman duduk di ruang tamu sambil menonton televisi bersama anak-anaknya. Sinta sedang memasak di dapur, mengisi rumah dengan aroma masakan favorit keluarga. Namun, meski suasana di rumah tampak hangat, hati Arman tetap tidak tenang. Ketika dia memejamkan mata sejenak, dia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat. Saat membuka matanya, dia melihat Sinta berdiri di depannya dengan ekspresi kosong. "Kamu baik-baik saja, Sinta?" tanyanya pelan. Namun Sinta tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Arman dengan mata yang kini tampak kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Arman merasakan getaran dingin menjalar di punggungnya. Tiba-tiba, Sinta membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara istrinya. Itu suara wanita tua dari pasar mengerikan itu. "Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku," kata wanita itu dengan nada mengerikan. Arman terkejut, tubuhnya membeku. Dia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Wanita itu telah merasuki tubuh istrinya. Arman berdiri, mencoba mendekati Sinta, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Anak-anak mereka yang berada di dekatnya mulai menangis, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sinta, atau lebih tepatnya wanita yang merasuki tubuhnya, mulai berjalan menuju kamar mereka, meninggalkan Arman yang masih terpaku di tempatnya. Arman tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia berlari ke arah Sinta dan menarik tangannya, mencoba membangunkannya dari pengaruh jahat itu. Namun Sinta menoleh dan menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Sudah waktunya membayar harga yang sesungguhnya, Arman," katanya sebelum tubuhnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Arman menjerit, dan anak-anak mereka mulai menangis histeris. Dia mengangkat tubuh Sinta yang kini lemas dan tidak bergerak. Air mata mengalir deras dari matanya, menyadari bahwa Sinta telah pergi. Wanita itu telah mengambil nyawa istrinya sebagai pembayaran atas kesepakatan yang pernah dibuat. Arman terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan. Kematian Sinta menghancurkan keluarganya. Anak-anaknya kehilangan ibu mereka, dan dia kehilangan cinta sejatinya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa semuanya adalah akibat dari keputusan yang diambilnya di pasar mengerikan itu. Merasa putus asa, Arman memutuskan untuk mencari cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dia mulai mencari informasi tentang dunia gaib dan cara untuk membatalkan kesepakatan yang telah dia buat. Dia menemui dukun, paranormal, dan orang-orang yang mengerti hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Namun suatu malam, Arman didatangi oleh seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Lelaki itu tampak muncul entah dari mana di depan rumahnya, dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan sekaligus kesedihan.
"Aku tahu apa yang telah kau lalui, Arman," kata lelaki itu dengan suara tenang. "Aku tahu bagaimana caranya kau bisa menebus kesalahanmu." Arman yang sudah putus asa segera mengajak lelaki tua itu masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu, sementara lelaki tua itu menjelaskan bahwa ada cara untuk membebaskan diri dari kutukan pasar setan. Tetapi, cara itu tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan besar. "Kau harus kembali ke pasar itu, dan kali ini kau harus membawa seseorang untuk menggantikanmu. Hanya dengan cara itu, kutukan itu bisa dihapus," kata lelaki tua itu dengan nada serius. Arman merasa terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa membawa orang lain ke dalam kengerian yang sama? Hati nuraninya menolak gagasan itu, tetapi di sisi lain, dia ingin menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman lebih lanjut. Lelaki tua itu menatapnya dengan dalam. "Ini satu-satunya cara, Arman. Jika tidak, kutukan itu akan terus menghantui keluargamu, mengambil nyawa mereka satu persatu." Arman merasa terpojok. Dia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan anak-anaknya terus berada dalam bahaya. Setelah berpikir panjang dan merasakan penderitaan yang telah menimpanya, Arman akhirnya mengambil keputusan yang mengerikan. Dia akan kembali ke pasar setan. Tetapi kali ini, dia akan mencoba mencari jalan lain untuk membebaskan dirinya dan keluarganya tanpa mengorbankan orang lain, meskipun harapan itu terasa begitu tipis. Arman mempersiapkan dirinya untuk kembali ke tempat yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan hati yang berat, dia mengemudi menuju jalan yang dulu membawanya ke pasar terkutuk itu. Langit malam gelap tanpa bintang, dan perasaan mencekam menghantui setiap langkahnya. Ketika dia sampai di jalan yang sama, kabut tebal kembali turun, dan suhu udara menurun drastis. Arman tahu bahwa dia sedang mendekati pasar setan. Dalam sekejap, dia menemukan dirinya berada di jalan berbatu yang sempit, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan cabang-cabang yang seperti cakar. Dia melangkah keluar dari taksinya, meninggalkan kendaraan itu di tepi jalan. Dengan napas berat, dia berjalan masuk ke dalam kegelapan, mengikuti suara-suara aneh yang memanggilnya kembali. Pasar setan berdiri di hadapannya, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Arman merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia harus melanjutkan. Di dalam hati, dia berdoa agar bisa menemukan cara untuk membebaskan dirinya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain. Ketika dia memasuki pasar, para pedagang berhenti dan menatapnya. Mereka mengenalnya, dan tatapan mereka penuh dengan rasa lapar yang sama seperti sebelumnya. Arman tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Di tengah kerumunan, wanita yang pernah menyelamatkannya muncul kembali. Kali ini, senyum di wajahnya tampak lebih jahat dan penuh tipu daya. "Kenapa kau kembali, Arman?" tanya wanita itu dengan nada mengejek. "Apakah kau membawa sesuatu untuk membayar harga yang lebih besar?" Arman berdiri tegak, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. "Aku datang untuk membatalkan kesepakatan kita. Aku tidak akan mengorbankan orang lain." Wanita itu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh pasar. "Kau naif sekali, Arman. Tidak ada yang bisa membatalkan kesepakatan dengan pasar setan. Satu-satunya cara adalah dengan membayar harga." Arman merasa putus asa, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia melihat sekeliling, mencari cara untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Lalu, dia teringat akan satu hal, selembar uang kertas lusuh yang dia temukan di taksinya. Itu mungkin kuncinya. Dengan tangan gemetar, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan uang kertas itu. Saat dia mengangkatnya, pasar menjadi sunyi. Semua makhluk di sana menatapnya dengan tatapan terkejut. "Itu adalah uang yang mengikat jiwamu dengan pasar ini," kata wanita itu. Suaranya berubah menjadi dingin. "Jika kau mengembalikannya, kau mungkin bisa membebaskan diri. Tetapi, kau akan kehilangan segalanya, termasuk ingatan tentang keluargamu." Arman terdiam, menyadari bahwa dia dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit daripada sebelumnya. Jika dia mengembalikan uang itu, dia akan kehilangan semua ingatan tentang istri dan anak-anaknya, tetapi mereka akan selamat dari kutukan. Dengan berat hati, Arman mengulurkan uang kertas itu ke arah wanita tersebut.
Aku pilih kehilangan ingatanku, asal keluargaku aman, katanya dengan suara penuh kepastian. Wanita itu menerima uang kertas tersebut, dan saat itu juga, Arman merasakan kenangan-kenangan indahnya menghilang satu persatu, seperti kabut yang tersapu angin. Arman terbangun di dalam taksinya, di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Dia merasa pusing dan bingung, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Dia mencoba mengingat bagaimana dia bisa sampai di sana, tetapi tidak ada ingatan yang jelas. Semua tentang dirinya, keluarganya, dan pengalaman di pasar itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah perasaan kosong yang menyiksa. Arman kembali ke rutinitasnya sebagai sopir taksi, tetapi hidupnya kini terasa hampa. Dia tidak ingat siapa dirinya, tidak ada keluarga yang menunggunya di rumah, dan tidak ada tempat untuk pulang. Namun meski begitu, jauh di dalam hatinya, dia merasakan kedamaian. Tanpa dia sadari, keluarganya kini hidup bahagia dan aman, jauh dari bayangan kutukan yang pernah mengancam mereka. Arman telah membayar harga tertinggi untuk menyelamatkan mereka, meski dia tidak pernah tahu apa yang telah dia korbankan. Demikianlah akhir dari kisah Arman, seorang sopir taksi yang terpaksa menghadapi kengerian yang tak terbayangkan demi melindungi keluarganya. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang besar yang akan mengorbankan diri sendiri maupun orang terdekat. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan berdoa sebelum menjalankan segala aktivitas kehidupan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video menegangkan selanjutnya.